Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Saya melihat ada podcast menarik ya. Podcast. Ada podcast menarik antara Habibana Habib Rizik begitu ya. Shihab dengan Mas Arie Untung di dalam suatu podcast. Ini pembicaraannya berkelas ya, membicarakan tentang Pancasila, kemudian nanti di ujung ada membicarakan tentang habaib. Nah, konteks dulu lah ya. Kita itu sering melihat bahwa Habib Rizik ini kalau berbicara itu kan berapi-api ya. Yaitu memang sedang dalam situasi berorasi. Cuman kalau misalkan kita mau melihat Habib Rizik itu sehari-harinya ya seperti ini, begitu. Kebiasaan sehari-harinya. Ya ini mungkin juga sih. Saya belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung begitu ya. Kenapa saya bisa menyimpulkan demikian? Nanti akan kita lihat. Ya masa di rumah begitu ya teriak-teriak bikinkan mie begitu. Takbir. Kan enggak. Ya memang salah satu resikonya orator ya demikian, harus bisa membawa suasana di hadapan halayak, di depan panggung atau di depan podium. Nah, ini akan kita saksikan bagaimana perbincangan antara Habib Rizik Shihab dengan Mas Arie Untung. Apa sih pengaruhnya Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia? Kan ada juga yang menyampaikan, oh ini negara Pancasila hukum Islam nggak boleh berlaku. Di negara Pancasila ini pantang yang namanya syariat itu berlaku. Sebentar ya. Nah ini kan membicarakan tentang Pancasila yang mana banyak sekali orang itu, terutama ekstremis ya, melihat bahwa Pancasila ini adalah toghut begitu ya. Adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Nah ini maaf ya kalau misalkan saya ini nanti di dalam reaksi sedikit potong begitu. Ya ini untuk mencegah copyright kalau yang sudah besar channel-channel seperti ini. Melalui tesis itu kita ingin buktikan nggak seperti itu. Nah jadi kita itu tesisnya siapa? Habib Rizik ya. Jadi Habib Rizik itu memiliki tesis. Tesisnya itu tesis beneran ya, bukan tesisnya kayak siapa? Ki Imad. Ini berbeda jauh sekali begitu. Tesisnya Habib Rizik itu ya di sekolahan resmi, di university begitu. Diujikan, disidangkan, direvisi begitu. Itu proses ilmiah terjadi. Nah kan kalau tesisnya Imad itu tidak terjadi tuh. Dialektika intelektual di kalangan para intelektual itu tidak terjadi dialektika sama sekali. Pada siapa? Pada tesisnya Imad. Dan mungkin ya kalau orang-orang yang pernah kuliah itu kan tahu bahwa sebelum membuat disertasi, sebelum membuat tesis begitu, atau sebelum membuat skripsi, itu kan harus ada judul dulu tuh. Yang mana judul ini akan menggambarkan apa-apa yang diteliti. Ini apa sebetulnya judul tesisnya Ki Imad itu? Nggak jelas juga. Ya cuman kita kesampingan lah. Karena orang yang berpendidikan itu seharusnya dilihat dari judul saja, ini judul sudah penuh kebohongan begitu ya yang dikatakan oleh Ki Imad itu. Nah kita masuk saja dulu ke sini, ke apa-apa yang dikatakan oleh Habib Rizik tadi. Jadi beliau itu mengatakan bahwa Pancasila ini sebetulnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan ini memang suatu hal yang akan terjadi atau sebagai kesan awal bahwa Pancasila itu bukan hukum Islam. Bahkan bukan hukum Islam tetapi bertentangan dengan hukum Islam. Nah inilah yang oleh Habib Rizik di road begitu ya kalau dalam bahasa kitabnya itu, di counter argumennya itu di dalam tesisnya beliau. Nah ini nanti kita akan lanjutkan sebentar lagi ya supaya kita memiliki gambaran penuh atas apa yang akan dikatakan beliau ini. Secara ilmiah dalam tesis ternyata di negara Pancasila banyak sekali hukum-hukum Islam yang sudah berlaku. Seperti dalam urusan pernikahan, perceraian, wakaf, hadiah, hibah, itu kan di Indonesia udah ada komparasi hukum Islamnya. Nah, jadi saya masih
jadi ingat waktu saya baca isi pidato, redaksi pidato daripada Bung Karno ya. Nah, sebentar. Di situ dulu kita melihat kenyataan dulu ya. Apakah hukum Islam itu diwadahi di Indonesia? Betul apa yang dikatakan Habib Rizik itu. Hukum Islam itu diwadahi di Indonesia. Jadi nggak anti. Orang mau pakai kerudung ya silahkan. Itu yang secara personal begitu ya. Kemudian kalau mau menyelesaikan hukum atau menyelesaikan sengketa dengan cara hukum Islam, di dalam beberapa kasus dipersilahkan, malah diwadahi begitu ya. Seperti misalkan di dalam perceraian, di dalam pernikahan itu sudah jelas. Kemudian di dalam waris itu diakomodir sekali. Nah, dulu itu pernah ada wacana tentang sengketa tanah. Itu pun akan di bawah pengadilan agama ya. Cuman entah, mungkin saya sudah tidak terlalu mengikuti perkembangan hukum apakah sekarang itu berlaku atau tidak. Tapi sejauh yang saya tahu ya, sampai sekarang masih menjadi wacana saja. Tidak berlaku begitu, tidak terjadi itu. Nah, cuman kan itu bisa dalam pengertian sebetulnya Pancasila ini mewadahi. Nah, apa ya? Saya mau ngasih dulu mukadimah seperti ini, bahwa sebetulnya khitab untuk menegakkan hukum itu kan adanya pada pemerintah tuh. Jadi khitab itu perintahnya. Kalau misalkan sholat, nah masing-masing mukallaf itu kan diperintah tuh untuk sholat, ma'rifah. Setiap mukallaf itu disuruh untuk ma'rifah. Ya, saya disuruh untuk ma'rifah, Anda pun disuruh untuk ma'rifah. Sholat zuhur, sholat subuh, dan lain sebagainya. Saya disuruh sholat, Anda pun disuruh sholat begitu. Nah, cuman untuk menegakkan hukum jinayat, misalkan menegakkan kisos, menegakkan rajam, itu kita tidak disuruh loh. Karena kita itu bukan sebagai khalifah, katakan begitu ya. Bukan sebagai pemangku kekuasaan. Kan kalau khalifah itu kesini terus kan khalifatur Rasul sebetulnya. Nah, khalifatur Rasul itu sampai Bani Umayyah kan masih ada, itu bukan Bani Umayyah. Sampai apa itu yang di Turki itu Utsmani ya, sampai Turki Utsmani kan masih ada, itu masih khalifatur Rasul terus. Nah, Turki Utsmani ini selesai karena nanti ada hubungannya kan sama Arab Saudi itu, sama Wahabi itu, kelompok mereka kan yang menghancurkan itu. Ini selesai, tidak ada khalifatur Rasul lagi. Nah, tatkala tidak ada khalifatur Rasul dalam pengertian yang memiliki kekuatan memaksa kepada umat mukmin, kepada umat muslim untuk berbuat sesuatu, maka kita sudah kehilangan arah. Nah, pada akhirnya ini nanti akan diwakilkan kepada siapa saja, atau dihitobkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang menjadi pemimpin pada suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini Indonesia itu tidak terpusat hanya pada satu kekuasaan. Ya, meskipun pada prakteknya ya demikian. Dalam pengertian lobby-lobby politik yang terjadi itu kan di antara legislatif, yudikatif sama eksekutif, itu kan kebanyakannya dipegang sama pemenang pemilu tuh. Baik itu partai atau di DPR begitu ya maksud saya, atau presiden. Itu kan biasa tuh kalau misalkan presidennya dari satu partai tertentu, nanti di DPR yang banyak juga di partai itu. Biasanya kan seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti lobby-lobbynya akan terjadi di bawah meja. Banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, jadi siapa yang dihitop untuk menegakkan hukum Islam? Ya, pemerintah. Jadi kalau misalkan itu hitopnya hitop wajib ya, untuk mengkisos misalkan, atau memotong tangan orang yang mencuri, itu tidak dilaksanakan, ya kitanya emang nggak dosa. Yang dosanya itu siapa? Ya pemerintahnya itu. Kecuali kalau pemerintah ini sudah ijtihad begitu, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Tatkala mereka itu sepakat tidak memberlakukan jinayah hukum kriminal dengan hukum Islam 100%, tidak memberlakukan itu karena memang itu ada ijtihadnya. Nanti insya Allah akan saya bahas ya di tengah-tengah video nih, bagaimana Mesir itu sistemnya sama lah kurang lebih dengan Indonesia. Dalam pengertian tatkala mereka itu tidak menerapkan hukum-hukum Islam secara 100%, itu mereka memiliki pandangan, itu hasil ijtihad, bukan karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah ya. Itu mungkin juga yang terjadi kepada founding fathers kita begitu. Kita lanjutkan dulu. Beliau mengatakan kepada kelompok-kelompok Islam ketika itu, beliau katakan silakan, yang kelompok Islam mau terapkan hukum Islamnya atau agama lain silakan, silakan itu perjuangkan, tapi lewat yaitu jalur konstitusional. Nah, itu betul ya. Jadi Indonesia ini kan
sistem pemerintahannya itu terbuka ya. Idealnya. Idealnya kan terbuka. Kemudian bagi siapapun yang bisa memasukkan ideologi apapun ke dalam negara itu bisa terjadi. Jadi Indonesia secara dasar itu fleksibel, mau kemana akhirnya ya akan mengeluarkan corak hukum sendiri ya bisa, atau misalkan satu ideologi lebih dominan daripada ideologi yang lain juga bisa. Yang mana pada akhirnya apabila kita melihat misalkan hukum di Indonesia sekarang seperti ini, itu kan cerminan dari wakil-wakil rakyat kita, yang mana wakil rakyat kita itu cerminan dari kita. Ya kalau misalkan sekarang yang jadi wakil rakyat itu kebanyakannya ada yang artis, ya sekarang yang baru tuh yang lagi booming-boomingnya, YouTubers, kemudian katakanlah juga ustadz begitu ya, yang tidak ahli dalam politik sama sekali tetapi memiliki masa yang besar. Kemudian itu dipilih menjadi wakil-wakil rakyat kita karena satu dan lain hal lah, sebutkan karena fanatisme keguruan, karena fanatisme katakanlah lokasi geografis, atau karena serangan fajar, kita juga nggak tahu. Ya akhirnya kita tidak bisa kita tidak bisa protes juga tatkala kualitas pemimpin-pemimpin kita sebagaimana adanya sekarang, yang mana pada akhirnya jangankan untuk memperjuangkan hukum Islam, untuk memperjuangkan kemajuan ekonomi masyarakat pun kita tidak melihat hal itu terjadi pada wakil-wakil rakyat kita begitu. Yang ada malah mereka itu tatkala selesai memenangkan kontestasi politik, mereka itu langsung memikirkan bagaimana untuk memenangkan kontestasi politik berikutnya, atau minimalnya bagaimana untuk naik pangkat yang tadinya di DPRD misalkan ke DPR pusat, yang tadinya bupati jadi gubernur begitu, yang tadinya wakil jadi naik bupati, itu saja yang difikirkan. Terus sekarang kalau misalkan ini hukum Islam yang tadinya itu dia adalah khitab untuk pemerintah, ya dalam pengertian yang memiliki kuasa, sedangkan kekuasaan itu untuk memilih penguasa itu diserahkan kepada rakyat, kepada kita, kemudian hukum Islam ini tidak berlaku, kita berhukum dengan selain hukum Islam, yang berdosa siapa? Ya bisa jadi kita, bisa jadi begitu. Ya saya nggak tahu konsekuensi fikihnya bagaimana, cuman itu kan bisa jadi karena ini seharusnya hukum Islam itu berdiri pada suatu komunitas yang ada, sedangkan komunitas Indonesia sudah jelas tidak memberlakukan hal itu secara utuh begitu. Nah ini makanya saya itu ada ada kekecewaan begitu ya kepada orang-orang yang waktu Jokowi naik itu dibela habis-habisan tuh. Nanti saya bukakan orang-orangnya siapa saja. Itu tatkala Jokowi naik dibela habis-habisan. Kemudian tatkala Jokowi sudah turun dan banyak sekali meninggalkan noda di dalam pemerintahannya, banyak sekali meninggalkan perkara-perkara yang memang tidak selayaknya ditinggalkan oleh seorang pemimpin, ditinggal begitu saja, langsung pindah tema begitu ya, menyerang Bani Ba'alwi. Kemudian sudah nggak ramai nih Bani Ba'alwi karena memang di belakangnya itu ya ada sesuatu ya yang meramaikan kepada hal yang lain. Misalkan ke dalam hal KDM nih jadi ramai di situ, pindah langsung ke situ. Ini orang-orang nggak bertanggung jawab, begitu. Lah kita misalkan dalam pengertian orang-orang yang sedari awal memang berijtihad ya, makanya kita kenapa nggak milih Jokowi juga. Kita tahu misalkan Pak Jokowi itu bakal bagaimana, atau dalam pengertian bukan tahu lah, ada zon, ada sangkaan, sehingga kita berijtihad untuk tidak memilih yang bersangkutan begitu. Itu kita kan sudah ijtihad. Ya kalau misalkan Pak Jokowi akhirnya meninggalkan PR yang begitu banyak kan sudah bukan urusan kita, karena kita sudah berijtihad untuk tidak memilih yang bersangkutan begitu. Nah seharusnya mereka itu yang menjadi garda terdepan menuntut misalkan sekarang kok bagaimana Gibran itu misalkan bisa jadi wakil presiden, kemudian bagaimana IKN itu kok nggak jelas keberadaannya, SMK bagaimana misalkan jadi nggak jelas, kan seharusnya mereka, karena mereka yang sudah berijtihad untuk memilih yang bersangkutan, tetapi pada waktu yang bersangkutan ini lengser dari jabatannya, meninggalkan banyak sekali noda, tidak bertanggung jawab sama sekali, yang mana mereka seharusnya yang paling frontal begitu. Itu adalah katakanlah pemilih yang bermartabat, pemilih yang bertanggung jawab atas pilihannya. Di kita tidak terjadi. Ya memang itulah kenyataannya, makanya Indonesia seperti sekarang. Indonesia ini sejak berdirinya sampai hari ini sudah jadi negara Islam. Kenapa saya harus dirikan negara Islam?
Iya. Jadi saya tanyakan kembali lagi pada mereka, Anda mendefinisikan negara Islam itu apa? Oh, negara Islam itu harus ditulis dalam konstitusi bahwa negara ini adalah negara Islam. Itu definisi Anda. Nah, ini pemikiran yang bagus dari Habib Rizik ya. Tatkala beliau itu mengatakan bahwa negara kita ini negara Islam. Nah, banyak orang yang mengatakan tidak. Ini kan nanti akhirnya kepada orang-orang yang berpikiran radikal atau kepada orientalis misalkan Barat yang mereka itu tidak mengetahui secara dalam. Jadi Islam itu harus ada labelnya Islam begitu. Kita kan Indonesia tidak. Kemudian Habib Rizik memulai dengan definisi dulu. Nah, ini definisinya nih. Definisi kami sesuai dengan ilmu fikih, ilmu syariat, negara Islam itu definisinya nggak begitu. Jika sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim dipimpin oleh orang Islam dan syiar Islam berjalan, itu negara Islam. Soal hukum potong tangan belum berlaku itu persoalan lain. Nah, itu. Soal pidana Islam belum diterapkan itu persoalan lain. Nah, itu yang tadi saya jelaskan begitu ya. Jadi secara mendasar memang ini kan sudah ijtihadnya founding fathers kita. Berapa ulama yang ada di dalam pembentukan negara Indonesia, ada berapa kiai begitu. Yang kita tahu lah ya kalau misalkan yang di NU itu. Kalau yang saya waktu di Muhammadiyah tuh nggak tahu sama sekali betul itu. Siapa nggak dibuka ya. Jadi kalau tokoh-tokoh NU yang berperan di dalam jadinya begitu negara Indonesia itu tidak dibahas, atau mungkin saya aja lagi tidur lah, saya lupa. Nah, jadi ala kulli halin begitu. Indonesia ini kalau misalkan dilihat bahwa syiar Islam ini tidak ditutup dalam pengertian diberi ruang dia untuk berkembang, kemudian mayoritasnya juga Muslim, kemudian memang beberapa hukum yang ada khitab syar'inya itu sudah dilaksanakan diberi legalitas oleh negara, dan yang belum diterapkan ini dia diberi peluang untuk eksis di negara kita. Ini sudah bisa dikatakan negara Islam. Iya, betul itu. Tetapi ada tetapinya tadi bahwa ada khitab itu tetap terjadi kecuali kalau ini hasil ijtihad. Yang mana ya untuk orang sekelas saya lah katakan ya, saya nggak kita. Itu memang terlalu berat untuk dipikirkan. Misalkan contoh ya, saya tuh kemarin udah lama sih bukan kemarin ya, mendengar siapa Syekh Ali Jumu'ah ya. Jadi tatkala mengatakan sama Mesir juga begitu. Mesir itu tidak menerapkan hukum rajam misalkan bagi orang yang berzina. Nah, ini kan kalau dilihat dari luar, oh itu tidak menegakkan hukum Islam. Ternyata tidak demikian. Jadi argumen yang dibangun oleh founding fathers-nya negara Mesir itu begini, yang namanya hukum Islam itu yang sulit ada di dalam hukum acaranya. Jadi salah satunya itu pembuktiannya. Contoh misalkan di dalam berzina ya. Bagaimana zina ini bisa dibuktikan? Bisa dibuktikannya itu kalau bukan dengan pengakuan yang bersangkutan, yaitu dengan 4 saksi laki-laki yang adil. Coba. 4 saksi laki-laki yang adil. Nah, sedangkan adalah keadilan di dalam bersaksi, itu sudah hampir tidak bisa didapatkan. Nah, itu pertimbangannya para ulama Mesir saat itu. Ini nggak bisa. Mana 4 orang adil, bukan adil riwayah, kan adil syahadah nih. Adil syahadah ini kan susah sekali kriterianya itu. Banyak sekali kriteria fikihnya. Sedangkan di Mesir, ini menurut Syekh Ali Jumu'ah loh ya. Di Mesir itu tidak didapati kriteria seperti itu, yang mana pada akhirnya apabila hukum rajam ini diberlakukan sedangkan pembuktiannya itu sudah sangat susah, kemungkinannya hanya 2. 1, tidak akan ada hukum sama sekali karena setiap yang bersaksi nanti tidak memiliki adalah, tidak memiliki keadilan. Atau 2, diturunkan hukum acaranya, tapi yang akan terjadi akan banyak sekali nyawa melayang karena bisa jadi 4 orang itu bersekongkol dan bahasa yang kerennya itu sekarang itu apa sih? Ada konspirasi ya, berkonspirasi untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara mengadukan kepada qadhi bahwa seseorang ini sudah berzina, saya jadi saksinya, saya jadi saksinya, saya jadi saksinya, saya jadi saksinya, 4 orang. Karena diturunkan tuh status adalahnya di dalam bersaksi begitu. Nah, ini bermasalah. Nah, mungkin setelah saya mendengar penjelasannya Syekh Ali Jumu'ah,
wah mungkin para ulama kita juga dulu demikian. Jadi memang di dalam hukum Islam itu yang sulit bukan hanya sekedar memotong tangan, kemudian rajam, kemudian kisos atau diat itu ya. Bukan sekedar itu saja, yang sulit itu adalah hukum acaranya. Ini hukum acaranya bagaimana? Mencuri misalkan begitu ya. Bagaimana hukum acaranya? Berapa minimalnya? Memang di dalam kitab-kitab fikih sudah ada patokannya, cuman aplikasinya ini sulit. Akhirnya dibiarkan itu untuk berkembang dengan sendirinya. Karena kalau memang misalkan rakyat Indonesia ini cocok atau ingin memperjuangkan syariat Islam, itu sudah terjadi dari dahulu. Masalahnya tidak begitu. Ya berarti kita sebagai masyarakatnya yang bermasalah. Karena pemimpin itu, karena setiap negara itu dia akan mendapatkan pemimpin yang memang mencerminkan kualitas masyarakatnya. Ya jadi kalau misalkan sekarang nih kita nggak pernah setuju, saya itu kan nggak pernah jadi ya dukungan presiden saya itu. Waktu Pak Presiden Jokowi nggak milih, ya milihnya itu kan siapa, Pak Prabowo ya. Prabowo nggak jadi, kemudian Jokowi lagi sama Prabowo lagi, saya nggak milih tuh ya, yang jadi Jokowi lagi. Kemudian kemarin Pak Prabowo sama Anies begitu, yang nggak milih juga yang jadi Pak Prabowo. Jadi saya tuh bukan orang yang fanatik kalau Prabowo terus ya, saya milih Pak Prabowo karena lawannya kan Jokowi begitu. Nah kemudian tatkala ada Pak Anies, ya saya dukungnya Pak Anies. Karena kenapa nggak Prabowo? Kenapa? Ya karena dalam penglihatan saya Pak Anies lebih baik daripada Pak Prabowo begitu. Ya, cuman kan jadi Pak Prabowo akhirnya. Ya nggak jadi masalah juga. Ya ala kulli halin, tapi saya nggak milih ya. Itu dalam pikiran saya saja. Ala kulli halin, saya bukan orang yang cinta buta. Kalau udah suka sama Prabowo terus begitu. Enggak begitu. Dan saya rasa yang sedari awal demikian sikapnya banyak. Tapi kita kan kalah begitu. Kita kan kalah, yang menang kan ya yang kena sama pencitraan itu, begitu. Ya ini, ya jadi kalau misalkan dikatakan negara Islam, sebagaimana dikatakan Habib Rizik, sah kita disebut negara Islam, sah. Cuman apakah kita paham, kok kenapa Indonesia itu disebut negara Islam? Mungkin kita juga nggak paham, karena di belakangnya itu banyak sekali mukodimah yang memang agak ribet untuk difahami. Jadi kalau ada kebencian orang terhadap kita atau pandangan yang negatif kepada kita, ini kan kita mesti pelajari dulu latar belakangnya atau sebabnya kenapa. Nah sebentar, ini sudah berpindah tema ya. Nah kita kasih kesimpulan dulu nih. Jadi kesimpulannya dari apa-apa yang sudah Habib Rizik katakan, beliau itu bukan seorang ekstremis ya. Jadi ekstremisme yang dilekatkan kepada Habib Rizik itu adalah hasil propagandanya media, bukan hasil pemikiran beliau begitu. Nanti kalau misalkan ada nih, itu kan Habib Rizik itu nanti ada ngobrol-ngobrol tentang ISIS begitu ya, itu kan pro sama ISIS dan lain sebagainya. Lah itu kan harus dilihat konteks di belakangnya. Ini permasalahannya itu konstruksi berpikirnya Habib Rizik tidak demikian. Jadi ini berpikirnya secara besar ya. Mungkin dulu juga belum ditahqiq juga ISIS itu siapa. Cuman saya tidak melihat kepada video-video yang lain ya. Karena dalam pengertian saya tidak memasukkan itu sebagai tidak memasukkan itu ke dalam ekuasi. Saya tidak memasukkan itu ke dalam pertimbangan ya. Karena kita melihatnya view per view saja dalam video ini begitu. Itu bukan seorang ekstremis beliau itu. Harus agak dalam membacanya Habib Rizik itu. Kayak kita membaca Gus Dur itu harus agak dalam begitu ya. Kalau misalkan dilihat dari luar kan nyeleneh. Padahal ya beliau ijtihad ya. Habib Rizik ya ijtihad juga. Jangan katakan jauh derajat Gus Dur sama Habib Rizik. Ya nggak jauh juga, cuman beda begitu. Ya bedanya jauh. Cuman mereka itu dalam, maksudnya itu amik ya. Amik di dalam identitasnya masing-masing begitu. Antara Habib Rizik dengan Gus Dur ini yang satu Jamaliyah, yang satu Jalaliyah, begitulah katakannya. Nah, jadi ala kulli halin yang mau saya sampaikan ya, kita itu husnuzon. Yang penting itu situ husnuzon kepada founding fathers kita. Ya, karena saya ini pernah dalam posisi kita ini loh negara kufar begitu ya, bugot. Saya pernah punya pandangan seperti itu. Cuman setelah melihat kebangsaan yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama, ini waktu NU sama Habaib masih klop-klopnya begitu ya, itu kan sampai keluar Islam Nusantara tuh ada tawazun, ada tawasud, itu gak dipakai semua sekarang oleh NU kepada Habaib, itu gak dipakai sama sekali.
yang mana mereka gembar-gemborkan, Yai Said gembar-gemborkan itu mana dipakai ke Ba'alwi, tidak sama sekali begitu. Nah ini yang kemudian Habib Rizik di sini akan berbicara tentang kebencian yang dialamatkan kepada Ba'alwi, bagaimana cara kita untuk menanggapi kebencian yang datang, dan bagaimana obrolan tentang Bani Ba'alwi yang mana nanti akan direaksi oleh Kang Haji Roma Irama. Nah ini udah kayak sinetron berseri aja ya, realita itu. Makanya ada bahasa reality is stranger than fiction begitu ya. Realita itu dia lebih aneh daripada fiksi ya. Karena memang beginilah keadaannya. Seru kita itu hidup di Indonesia. Masya Allah. Ya sudahlah ya, video ini saya tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kelancaran di dalam segala urusannya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.